yang jadi panitia pemilihan dari KPU? Oh, enggak ada. Sekarang lumayan ya, honornya kalau yang anggota 1,1 gitu. Kalau yang Iya, ketua KPPS-nya 1,2. iya. Iya. Kebetulan ketua Ustadz. Gimana? Ketua KPPS. Ya, kalau ketua 1,2. Saksi tergantung partainya, ada yang 300, ada yang 150, ada yang 500, Ah, ada yang dikasih sertifikat. Nah, banyak ini. Karena saya di sini, iya. saya pulang di Bekasi ini ada 4 TPS, ya, 4 TPS. 5 TPS. Jadi saya lihat sendiri ya, seru sekarang, seru. Saya dulu ketua KPPS tahun 2019 nggak sebesar itu honornya. Eh, Tambaruat Ustadz. Hah? Tambaruat. Oh, ya memang karena sekarang kotak suaranya 5 ya yang harus dihitung. eh. Pak Haji Darwin belum kelihatan videonya nih. Iya ini ya saya udah buka kamera tapi tetap belum kelihatan Pak Ustadz. Kayaknya jaringannya lagi nggak apa sinyalnya. Oh gitu. Ini layarnya udah saya buka. Belum. Si gelap gulita ya. Heeh. Itu Kal Pak Jamal yang Kakak dari Papua ini? Betul Pak. Ustadz. Iya. Masa tahun ini Papua menjadi 5 provinsi ya? Biar ini Ustadz, biar keterwakilan. Penyebarannya semakin banyak Kan. ya. Iya, luar biasa itu. Ada Papua Tengah, ada Papua ini. Kalau antum di provinsi Papua apa? Provinsi Papua saja. Oh iya, Papua saja. Iya, benar-benar. Baik, kita mulai. Mudah-mudahan teman-teman kita yang belum hadir dalam perjalanan, mungkin masih ada kegiatan di masjid atau ada kegiatan uzur yang lainnya, ya kita tunggu sambil kita mulai pertemuan khataman bareng Sabtuan edisi ke-192 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Amma ba'du, teman-teman semua yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan pagi hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, mari senantiasa kita perbaharui dan kita luruskan niat kita bahwa kita mengikuti kegiatan khataman Sabtuan bareng ini semata-mata hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil rabbil alamin. alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahmanir-rahim. Maliki Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina an'amta ladzina 'alaihim an'amta alaihim. ghairil Ghairil maghdubi maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Teman-teman, silahkan dibuka Al-Qur'annya. Sekarang masuk di surah Hud ayat
yang ke-95. Halamannya 232. Hud 95. Paling bawah sekarang ya. Masih halaman 232. Sudah ada Kang Ari, walaupun posisinya beliau tidak di rumah. Kang Ari bisa monitor? Ya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik sesuai rencana. Kang Ari akan mengulang kembali materi terkait dengan alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Walaupun memang ada soal yang masih belum lengkap, ada error ya. Baik, kita tilawah berantai saja. Silahkan semua di open mic-nya. Teman-teman bisa membaca masing-masing. Nanti saya stop ya. Ada yang 1 ayat, ada yang 2 ayat, tergantung panjang daripada ayatnya. Silakan dimulai Pak Haji Darwin dengan ta'awuz wal basmalah 2 ayat. Ayat 96 dan 97. Kemudian dari Pak Haji Darwin disambung ke Pak Darmansyah tanpa ta'awuz dan basmalah lagi. Kemudian Ah Jamal. Kemudian Kang Dani monitor. Kang Dani sepertinya masih ada di sebelah. Kemudian dari Kang Jamal langsung ke Pak Haji Sahro ini. Kemudian ke Pak Arif. Tafadhol, Ya, Pak Haji Darwin. ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulang kembali. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanim mubin. Diulang kembali, ro-nya kurang tebal. Walaqad arsalna. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanim mubin. Diulang, coba disambungkan, diwasolkan. Wa sultanim mubinin ila fir'auna wa malaihi wa fattaba'u. Tidak ada waw. Coba lihat lagi, coba dari awal surah saja, awal ayat saja, ila fir'auna wa malaihi fattabi'u. Ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'auna wa ma. Coba berhenti di nun, coba. Bagaimana caranya? Ro-nya dibaca pendek. Ya. Ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'aun. Iya. Wa ma amru fir'auna birasyid. Iya. Wa malaihi, kenapa dibaca pendek lamnya? Yang ayat wa ma amru wa malaihi. Itu ada tanda bulat itu sifin. Sifir ya. Iya, sifir ya. Nah, ada tanda sifirnya. Jadi Sifir. kalau diwasolkan dibaca pendek. Ya. Baik. Tadi hukum tajwidnya apa kalau disambungkan diwasolkan ayat 96 ke 97? Izhar. Iya. Kalau wama itu mat apa? Wama yang yang itu. Yang itu. Wama itu ini satu kata, dua kata. Mat wajib ya tanda. Kalau ini kan terpisah.
Ini terpisah dua kata ini, berarti mat wajib mutasil. Mad jaiz Mat munfasil. mat jais mutasil. Mad jaiz munfasil ya bagus Pak Haji. Nanti ada gilirannya lagi karena pesertanya masih sedikit. Lanjut Ya. dulu tanpa ta'awuz 2 ayat Pak Darmansyah. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في Wa utsbi'u tanya hams. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. Masya Allah. Coba balik lagi. Ada yang lupa. Tadi saya tanya ke Pak Haji Darwin. Kita refresh lagi. Balik lagi. Iya. Pak Haji Darwin berhenti di Fattaba'u amra Fir'aun. Itu hukum tajwidnya apa? Fir'aun. Fir'aun. Ini mat. Saya ke Pak Darmansyah. Pak Darwin sudah. Oh ya, baik. Apa tadi? Kalau berhenti di situ apa hukum tajwidnya Pak Darmansyah? Fir'aun. Matlin. Matlin. Kenapa disebut matlin? Karena ada fathah bertemu waw sukun. Masya Allah. Selain bertemu dengan waw sukun, huruf apa lagi? Fathah bertemu dengan ya sukun. Masya Allah. Syukran. Lanjut. Fajri. Ya, silakan. Jamal, Masya Allah. Jamal. Kok jadi Fajri? Zalika min amba'il qura naqusluhu alaih. Diulang naqussuhu. Kalau bisa mulutnya itu tetap semuanya mencucu, ya, jangan dulu ditarik. Coba. Zalika min amba'il qura naqusluhu alaih. Bagus. Minha qa'imun wa haslid. Wa hasid. Sod. Pangkal lidah naik, kemudian lengket. Coba. Wa hasid. Coba diulang sekali lagi. Minha qa'imun wa haslid. Coba diwasolkan. Gimana caranya ke ayat 101? Dari coba satu tarikan nafas bisa nggak ya dari zalika sampai nanti berhenti di wa hasil. Ya. Zalika min amba'il qura naqusluhu 'alaika minha qa'imun wa haslid. Ya. Coba dari minha diwasolkan ke ayat 101. Minha qa'imun wa haslidu wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama agnas anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma Dari min dunillah, coba min dunillah. Ini lamnya dibaca tebal apa tipisin? Coba. Min dunillahi min syai'in lamma ja'a amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tasbib. Iya. Tadi ketika berhenti di naqussu alaik, itu hukum tajwidnya apa tadi? Alaik. Naqussu alaik. Ayat 100. Ayat 100. Madlin. Madlin. Masya Allah. Oh, Kemudian kalau yang ini apa bedanya, di mana yang mad jais, mana yang mad wajib ini? Coba di ayat 101. Di ayat 101
dolamu anfusahum itu mad jaiz. Terus Terus jaa mad wajib. Benar ternyata. iya, mad wajib muttasil ya, Muttasil. dilengkapi namanya. Kama Baik. kalau wama zaduhum ghaira tatsbib. Kalau mim sukun bertemu huruf ghair, itu hukum tajwidnya apa? Ini udah saya lupa tadi. Mim sukun bertemu Mim huruf sukun. ghair. Nah, berarti call the prayer, ya, ask the audience, ya. Apa hukum tajwidnya nih Pak Haji Sahro ini? Idhar Safawi. Nah, coba apa namanya Jamal? Izhar Safawi. Izhar Syafawi. Masya Allah. Cukup dulu ya, dua ayat dulu Pak Sahro ini, kemudian Pak Kang Dani, Kang Ari, Pak Ahmad dari Solo ini, kemudian Pak Wakili. Tafadhol Pak Haji Sahro ini, ayat 102 sampai 103. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Kenapa dibaca zalimah? Kenapa tidak dibaca zalimatu misalnya? Kapan dibaca zalimatu? Ya itu apa? Tak marbutoh yang Hmm, mati dibaca dengan hak. Masya Allah. Terus coba diwasolkan. Tadi berhenti menjadi tamar butoh. Karena diwasolkan bagaimana? وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Nah, menjadi bunyi ta ketika diwasolkan, ya, ketika diwasolkan. Kalau ini inna akhzahu, ada hadomir bertemu hamzah di beda kalimat, hukum tajwidnya apa? Mat silah tawilah. Mad silah toilah. Masya Allah. Kemudian tadi ini alimun syadid, hukum tajwidnya apa? Alimun syadid, alimun syadid, ihfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ya. Diulang dari inna, kemudian di inna akhzahu, kemudian diwasolkan ke ayat 103. Inna akhdahu alimun syadidun inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nasu wa dzalika yaumun mashhud. Iya, Masya Allah. Kalau ini hukum tajwidnya apa? La ayatal sama majamu'ul lahu. Hukum tajwidnya apa itu? La ayatal liman. Nah, Idhum bilahuna. idgham bil ghunna. Berarti sama ya. Dzalika yaumun majmu'ul lahu. Nah, sekarang Datal liman ullahu. kalau wadzalika yaumum masyhud, apa hukum tajwidnya? Yang masyhud. Yaumum. Oh yaumum. Idhum biuna. Idgham bil ghunna. Ya. Masyaallah. Cukup ya. Tafadhol, Ya. selanjutnya Kang Dani sampai ayat 107. Wa ma yuakhiruhu cepat ya. Wa manu. Wa ma yuakhiruhu Nun.
وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Masya Allah, barakallahu fiik ya, bagus. Lanjut. Kemudian ada Pak Ari, Pak Ahmad, Pak Wakidi. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Satu ayat lagi. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. Coba diulang kembali, jangan berhenti di lam. Jangan berhenti di min qabl, tapi dilanjutkan coba. Dari ma ya'buduna illa. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. Diulang dari wa inna ghaira, ra-nya tebal. Ghaira, ya. Ulang kembali. Wa inna وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. cukup. Lanjut. Pak Ahmad, monitor. Iya, siap. Tafadhal. Walaqad atayna Musal Nah, kitab. walaqad ataina, nanya panjang apa pendek? Panjang. Coba diulang. Walaqad atayna Musal kitab fakhtulifa fih. Walau Coba tidak berhenti. Kalau fi mat arid lisukun. Coba kalau diwasolkan, gimana caranya? Walaqad atayna Musal kitab fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Ya, sekarang diulang. Berhenti di huruf sin. Gimana caranya? Walaqad ataina Musa. Coba. Di sini yang mana? Awal ayat. Walaqad ataina. Walaqad atayna Musa. Nah, walaqad ataina. Nanya panjang. Berhenti di sin. Walaqad atayna Musa. Nah, sanya dibaca panjang apa dibaca pendek? Pendek. Pendek apa panjang?
Panjang aja kalau gitu, Tat. Panjang aja kalau gitu. Coba dibaca panjang. Walaqad ataina Musa. Nah, kalau dibaca panjang berarti ada matnya. Mat itu namanya pemanjang. Ini namanya mat apa? Mana? Hah? Tidak tahu, Tat. Belum tahu. Nah, call the friend, ask the audience. Ya, Pak Ari, ini kenapa dibaca panjang? Nah, gimana Pak Ari? Mohon maaf Ustadz, yang Musa ya Ustadz? Ya, Musa. Musa, Tobi Ustadz kalau Musa. Nah, kurang bagus jawabannya, kurang sempurna maksud saya. Apa? Jamal, kenapa dibaca panjang kalau berhenti? Walaqad ataina Musa. Kenapa dibaca panjang? Belum dibuka mic-nya, Jamal? Tat, di mute ternyata. Yang Musa kalau berhenti, kenapa dibaca panjang begitu tadi? Ya, Bukan matobi, mat adli sukun. mat arid li sukun misalnya yang ayat 109. Yang ujung ya. Iya. Tat, Kalau nggak ada yang bisa jawab, nggak kita lanjutkan ini. Ada yang bisa bantu? Pak Wakidi? Pak Darmansyah? Tadi Ustaz. Hah? Pak Tobi. Bukan. Panjang karena ada alifnya tadi. Karena ada alif maksurah. Alif maksur. Alif bengkok. Itu bentukan seperti ya itu menunjukkan itu adalah pemanjang. Nah, diulang. Mas Ahmad berhenti di Musa. Walaqad ataina Musa. Nah, lanjut tanpa diulang. Gunakan kaidah hamzah wasol. Ini dikasih harokat apa ini? Il kitab, ul kitab, apa al kitab? Ayo, Mas Ahmad. Nah, dikasih harokat apa? Il kitab. Kenapa dikasih harokat il kitab? Karena setelah matinya huruf kasroh. Setelah ya berarti huruf ketiganya ya, huruf pertamanya hamzah, huruf keduanya lam, huruf ketiganya kaf. Berarti karena kaf ini harokatnya kasroh, maka hamzah wasolnya dikasih harokat kasroh, seperti itu dibaca il kitaba, begitu ya. Nah, gimana pendapatnya Pak Wakidi? Benar nggak il kitaba? Menurut saya Alkitabah. Alkitabah. Alasannya? Karena itu tidak ada tanwinnya. Tidak ada tanwinnya. Jawabannya benar tapi alasannya belum lengkap. Jadi gimana nih? Kalau dibaca ada itu ketika dia ada tanwin ya. Nah, atau kemudian dia juga ini yang bermakna amar itu ya, perintah gitu. Fi'il amar. Fi'il mudhari seperti yang kemarin dong Pak Darmansyah. Istaghfiru, astaghfiru. Bukan sih terlampau jauh, nggak sampai ke tanwin segala Pak Wakidi. Nah, gimana Kang Dani kalau ada seperti ini? Silahkan. Dikasih harokat apa? Kasih harokat fathah. Alasannya? Karena di situ pakai alif lam ma'rifat. Nah, terus?
karena dia pakai alif lam maka akan selalu fathah kalau wasolnya di situ, Masya kalau Allah. ibtida'nya di situ. Ya begitu kira-kiranya. Jadi ingat ya, Ahmad ya, Mas Ahmad dari Solo. Kalau ada seperti kalimat ini dimulai dengan al-kitaba, bukan il-kitaba. Diulang kembali Mas Ahmad, berhenti di Musa, kemudian dibaca dengan al-kitaba. Silakan. Walaqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Ini hukum tajwidnya apa? Syakim. Ada kasroh tain bertemu huruf mim. Idgham bi gunnah. Ibdam biguna. Kalau nun sukun bertemu ha. Yang mana? Setelah itu minhu. Oh, non sukun ketemu dengan ha, itu idhar halki. Terus kalau murib Mat arid li sukun. mat arid sukun. Masya Allah. Berarti Mas Ahmad udah lulus ini. Semangat Mas Ahmad ya. Lanjut sekarang Pak Wakidi, Pak Guru dari Kulon Progo. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Fastaqim kama umirta wa man taba'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir. Cukup dulu teman-teman, kita sampai ke ayat yang ke-112. Nah, inilah ayat di mana ketika ayat ini diturunkan, maka ada yang mengatakan sebagian, ada yang mengatakan beberapa helai dari rambutnya Rasulullah itu kemudian tumbuh uban, ya. Ini berat, ini maknanya sangat berat. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk fastaqim, maka istiqomahlah kalian, ya. Ini yang berat. Hadir di majelis-majelis seperti ini mungkin mudah, tetapi untuk istiqomah itu yang sulit. Makanya ya, dulu Ketua Umum PPO.S ini Ustadz Riki Adrinali sering sekali membaca ayat ini. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir. Karena memang yang kita harapkan dari para odojers ini adalah istiqomah untuk membaca Al-Quran satu hari satu juz. Baik, terima kasih Pak Wakidi sudah menyampaikan tausiah Rabbaninya kepada kita, mengingatkan kita tentang pentingnya keistiqomahan. Ya. Lanjut, sekarang orang lama ini, Habib. Setelah ini Pak Haji Suardi Aus, Pak Bahri, sama Irawan. Habib ini orang Bogor, Mas, udah S2. Insyaallah. Itu orang lama sekali. Gimana Habib? Bisa monitor suara saya? Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam. Nggak salah sudah dari 2 tahun yang lalu atau 3 tahun lalu sudah bergabung ya, Habib ya? Gabung apa, Tad? Kegiatan ini di Iya. Hah? Iya, Tad. Nah, Cuman itu. saya lagi sibuk aja nih. Iya. Jadi jarang kabel. Tampilkan videonya, Mas Habib. Bukan Alif, Habib. Ya Mas Habib. Tampilkan mukanya, kami lihat. Nah, ya. Iya, Tad. Tad, saya belum masuk grup, Tad. Tadinya sempat keluar sih.
Ya, tadi saya lihat udah dicatat tuh nomor handphonenya. Insya Allah nanti Iya. dimasukkan lagi sama admin. Tolong masukin ya, Tad. Ya, ada adminnya Pak Haji Rawan Bagus. Ya, tafadhol dibaca kembali ayat 113. Satu ayat saja. Dimulai. Surat apa, Tad? Oh, belum buka ya? Belum, baru gabung saya. Oh, surah Hud. Coba kalau gitu, Surat Hud. ya 234. Kalau gitu sambil dicari ya 234 kita ke Pak Haji Suardi Aus dulu ya. Silakan Pak Haji Suardi Aus. Surat apa, Tad? Surah Hud. Surah Hud. Surat Hud. Gimana? 100. Nggak apa-apa setelah ini ya Pak Haji Suardi Aus dulu ya. Silakan Pak Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وتمسكم النار وما لكم من دون الله Min dunillahi. Lam jalalahnya dibaca panjang 2 harokat. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Lanjut, satu ayat lagi. Lanjut. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sayyi'at ya, yang panjang hamzahnya ya. Diulang dari innal hasanati. Innal hasanati yuzhibna. Innal hasanati, jangan lupa nunnya dibaca panjang. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Zalika zikra. Kurang sedikit lagi. Zalika zikra. Zalika zikra lizakirin. Satu ayat lagi. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Diulang. La yudhi'u ajra, ra tebal ya. Wasbir. Kesalahan tahu Ustaz, tapi praktiknya tidak sampai. Ya. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bagus ya. Jadi ada yang menarik tadi teman-teman ya. Kalau berhenti di huruf mim suku, mim bertasydid ya seperti ini. Ayat 113. Wa malakum min dunillahi min awliya'a ya, tetap digunakan ya. Tidak boleh thumma, enggak boleh. Ya. Harus didengungkan. Terima kasih Pak Suardi Aus yang sudah memberikan pelajaran buat kita ya. Sekarang ke Habib. Setelah Habib, Pak Bahri, kemudian Pak Irawan Bagus. Gimana Habib? Sudah monitor? Ketutup mic-nya, ketutup. Dibuka lagi. Gimana Habib? Nah, mungkin masih ada kendala teknis ya. Kita ke Pak Haji Bahri dulu. Baik, Ustaz. Ayat 115 ya, Ustaz?
atau 114? Sekarang ayat yang ke-116. Oh, 16. Baik. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu Ini menarik ini. Kita diskusi dulu. Min qablikum ulu. Sama Pak Haji Bahri dibaca panjang. Ulu. Menurut Pak Haji Sahro ini dibaca panjang apa dibaca pendek ini? Belum monitor. Gimana? Monitor Pak Haji? Pak Sahro ini? Belum kebuka mic-nya. Baca pendek. Kenapa dibaca pendek? Ulu itu ada wawu sifir. Awal sifir. Wawunya di sifir. Istilah lainnya apa ini? Kalau misalnya di Al-Quran yang tidak ada tanda sifirnya, sebenarnya ini waw apa? Ya, ini biasanya baca pendek wawunya. Ya, dibaca pendek, tapi alasannya belum sempurna ya. Ya, gimana Pak Haji Irawan Bagus? Ya. Ini dibaca pendek apa dibaca panjang? Soalnya banyak ini, ulul albab. Apa dibaca ulul albab? Ini Ustaz, ayat berapa Ustaz? ayat yang ke-116. 116. Karena minal quruni min qablikum ulu. Pak Haji Bahri tadi bacanya Qablikum. Qablikum ulu. Ulu bakiyah itu ya? Iya. Wawunya dibaca pendek. Alasannya? Kalau di mushaf saya ada ini, ada tanda titik, tanda bulatan di atasnya. Ada wawu. Sama dengan Pak Saroni tadi ya. Ya, disifirkan ya. Terus yang lain ada alasan? Kalau misalnya nggak ada, kalau di mushaf Indonesia ini nggak ada nih. Di mushaf, di mushaf Indonesia, di mushaf Indonesia kan tidak ada harokat. Kalau tidak ada harokat di mushaf Indonesia berarti dibacanya pendek. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya hanya waw ziyadah saja tadi. Jadi nggak ada fungsinya ini Pak Bahri. Jadi hamzah ini dibaca pendek, walaupun kesannya dhammah berhadapan dengan waw, ya. Tapi wawnya bukan waw sukun, jadi waw ziyadah saja. Jadi benar Pak Sahro ini sama Pak Irawan Bagus tidak dibaca panjang, tapi dibaca pendek. Berarti diulangi lagi Pak Bahri. Baik, Ustaz. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baki. Lu-nya panjang. Lu-nya panjang, itu mat tabi'i. Diulang kembali dari min qablikum. Min qablikum ulu baqiyati. Baqiyati banyak pendek. Min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Ulang, anjayna. Ikhfa. Illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu utrifu fihi. Dulang kembali dari wattaba'al ladzina utrifu fihi. Fi dibaca panjang. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Bagus, satu ayat lagi.
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Diulang, muslihun, lebih bersih. Muslihun, coba. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Ya, baik. Terakhir, Pak Habib dan Pak Irawan bagus. Gimana, Habib? Sudah monitor? Ustaz, Ya, silakan. Halaman 235. Silakan. ayat berapa Halaman tuh? 235. Ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ya Tad. Walau sya'a rabbuka. Walau sya'a rabbuka laja'alan. Kafnya dibaca pendek. Walau sya'a rabbuka laja'alan. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'anna jahannama minal jinnati wan Nah, jinnah. Kalau berhenti, jinnah. Ya, gitu. Diulang dari watammat. tammat kalimatu rabbika La'am. Itu lanya dibaca pendek. La'anna. tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya, satu ayat lagi. Wa kullan naqussu 'alaika min wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma Rusuli, linya pendek. Rusuli. Ya, diulang dari min amba. min amba'ir Ini namanya iklab. Min ambai, ya. min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka. Fu'adak. Ya, kalau berhenti ya, nggak sampai nafas ya. Fu'adak. Min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadil haqqu wa mau'idatu wa dzikra lil mu'minin. Cukup dulu ya, biar kebagian Pak Haji Ron bagus ya. Terima kasih, Mas Habib, Pak Habib. Beliau ini tinggal di Bogor. Salah satu jalan keberkahannya itu mengurus ibunya yang sudah sepuh. Jadi perlu kita belajar juga. Walaupun nanti beliau kalau sudah dimasukkan ke grup agak nyeleneh-nyeleneh gitu. Ya kita harus saling ya menerima saja. Memang masing-masing orang tidak akan mungkin seperti yang kita inginkan ya. Tapi hebatnya beliau mahasiswa S2 punya keberkahan, jalan keberkahan itu dari ibunya. Ibunya sakit, dirawat di rumah sakit, beliau sendiri yang ngurus, beliau sendiri yang bawa ke rumah sakit. Dan itu belum tentu kita bisa. Tentu gitu ya. Tapi beliau bisa, mampu gitu ya. Diurus, dicarikan sendiri rumah sakitnya, dibayar sendiri gitu ya. Itulah keberkahan barangkali ya. Karena memang doa ibu itu mustajabah dan tidak ada lagi namanya hijabnya, jadi pembatasnya itu sudah nggak ada, itu udah langsung ke Sidratul Muntaha kalau ibu sudah berdoa. Nah ini pelajaran buat kita yang masih mempunyai
Ibu, jadikanlah ibu sebagai keramat hidup seperti lagunya Roma Irama. Keramat hidup. Nah, terakhir Pak Jiran Bagus ya. Silakan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amilun وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبد وإليه Bisa ini, nggak يرجع bisa berhenti. Ini belajar ya. Tidak bisa berhenti di fa'bud saja. Harus menyertakan hadomirnya. Fa'bud. Ya. Diulang kembali. Oh, di sampai hak dhamir ya Ustaz? Iya, sampai situ itu berhentinya. Baik. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'bud wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Ya, Masya Allah. Selesai juga ya surah Hud ya. Insya Allah kita akan depan lanjutkan ke surah Yusuf. Di sini nanti ada yang sangat menarik ini ya. Pelajaran tentang Ishmam, yaitu di ayat yang ke-11 ya. Insya Allah pekan depan kita belajar tentang Ishmam. Apa itu Ishmam? Sekarang di searching dulu supaya pada saat kita sampai ke ini tidak menjadi kendala yang berat. Sekarang kita belajar menyambungkan, nah ini kebetulan ini akhir surah dengan basmalah dengan awal surah ya. Jadi masing-masing nanti dapat, nanti kita bandingkan juga bagaimana menyambungkan ketika dari awal surah dengan ta'awuz. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana menyambungkan surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah ya. Nah, ini kebetulan akhir dari surah Hud ini tidak kondisinya tanwin sehingga tidak perlu dibaca bighafidin amma ta'maluna bismillah, tidak boleh seperti itu. Kecuali akhir daripada surah ini tanwin, maka disambungkan dengan basmalah tentu menjadi hukumnya iqlab. Nanti ada yang sedikit menarik ketika menyambungkan surah Al-Anfal dengan surah Taubah. Ada cara yang mungkin teman-teman sebagian sudah paham tapi sebagian lagi tidak, di mana kita boleh dengan cara berhenti sejenak tanpa nafas, ya sakit ya. Sekarang dari atas lagi, silahkan Pak Haji Darwin, diulang dari wama rabbuka. Bagaimana cara yang pertama? Cara yang pertama berhenti saja dulu, berhenti, basmalahnya berhenti, ayat satunya berhenti, coba. Langsung tak? Ya, dari wama rabbuka. Wama rabbuka bighafilin amma ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Diulang. Itu kenapa terdengar seperti ro? Ya, karena cepat sekali ngeremnya. Ro itu hanya terdiri dari ro dan alif ya. Ro. Tidak boleh ro, ada kesan tambahan hamzah ya. Diulang kembali ayat 1. Ya.
Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Ya, cukup. Selanjutnya, Pak Haji Sahro ini. Akhir surah diberhentikan, basmalahnya diwasolkan ke ayat 1. Dibuka mic-nya Pak Haji. Basmalah langsung atau dari surah Hud? Surah Hud, tadi kan surah Hud-nya diberhentikan. Sekarang surah Hud-nya diberhentikan, akhir surah Hud-nya diberhentikan, basmalah disambungkan ke ayat 1. Cara yang kedua. Walillahi ghaibus Dari ini aja, dari wama samawati rabbuka aja. Wama rabbuka biar cepat. Wama rabbuka biar teorinya mengerti dulu. wama rabbuka bighafilin amma ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Diulang Pak Haji, walaupun lam itu terdiri dari la, kemudian ada alif, kemudian ada mim. Apa suara saya nggak kedengaran ya? Pak Haji, sampai ayat 1 saja. Tadi koreksinya di kalimat. Putus-putus. Sekarang gimana suara saya? Sudah. Bisa. Sudah. Alif lam ra, tidak harus izharnya itu ya berhenti, enggak. Sifat dari mimnya itu ada. Alif lam ra. Kalau Pak Haji tadi berhenti seperti saktah alif lam ra, itu yang tidak boleh. Diulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra. Nah, ingat alif itu fa. Alif itu ujungnya fa, tidak boleh dipantulkan. Alif lam ra. Diulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Ya, lanjut. Tilka ayatul kitabil mubin. Ya, sekarang Jamal. Cukup. Jamal, cara yang ketiga. Ya. Disambungkan semuanya. Coba. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Lam. Ulang kurang 6 harokat ya. Namanya lazim. Lazim. Ya. Ulang kembali. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Coba diulang dari ayat 1 saja. Sifat dari alif. Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Nah, tidak boleh dengung karena mim sukun bertemu dengan ro, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Ya, ro, 2 harokat saja ya, ro. Bagus. Lanjut. Tilka. Tilka ayatul kitabil mubin. Ya, belum puas saya dengan kaidah yang ketiga. Jadi kaidah yang pertama diberhentikan di setiap kalimatnya. Kaidah yang kedua diberhentikan di akhir surah, lalu basmalahnya disambungkan dengan ayat yang pertama. Sekarang yang aslul jami, ya, aslul jami disambungkan semuanya. Nah, sekarang Kang Dani coba. Aduh, panjang. Sambung semua ya, Ustaz ya? Ya, berhenti di ro. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Bagus. Lanjut. Tilka ayatul kitabil mubin. Ya, begitu ya teman-teman. Bagus ya apa yang dicontohkan oleh Kang Dani tadi. Jadi kaidahnya 3 saja ya. Sekarang kita membaca dari Ta'awuz. Lupakan surah Hud ya. Fokus ke surah Yusuf. Silakan sekarang Pak Wakidi. Ya, kemudian Pak Ari. Ta'awuznya dibaca berhenti, basmalahnya dibaca berhenti, kemudian ayat 1. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Diulang, alif lam ra. Ra. Gak usah terlalu panjang. Ra. Coba. Alif lam ra. Ya. Lanjut. Tilka ayatul kitabil mubin. Bagus. Pak Ari, cara yang kedua. Ta'awuznya berhenti, lalu basmalahnya disambungkan ke ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulang Pak Ari, jangan ada delaynya. A'udzu billahi minasyaitonir, jangan minasyai. Nah, enggak boleh gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Nah, mimnya belum sakinah itu ya. Diulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Masya Allah, barakallahu fiik. 3. Nah, yang keempat memang ada khilaf di kalangan ulama qura. Gimana yang keempat, Pak Iron Bagus? Masih ingat? Silakan, Pak Iron Bagus. Lagi mengingat-ingat, Ustaz. Nah, yang keempat, ta'awuznya disambungkan dengan basmalah. Nah, coba. Oh iya.
langsung sampai ayat 1. Ya itu nanti Oh iya. dilaksanakan nanti ini yang Baik. ini Oh iya. ta'awuz digabung dengan basmalah kemudian ayat 1 dulu coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Nah, mubin. Nggak boleh mubin ya. Jangan keluar ada udara. Diulang Ya. kembali. Tilka ayatul kitabil mubin. Nah, kalau yang bi yang pertama dapat, yang kedua itu masih bergeser itu. Geser ya. Iya. Kan ada 2 ba di situ. Coba sekali lagi. Tilka ayatul kitabil mubin. Sekarang yang pertama malah agak bergeser. Latihan ya, Mbak. Pak. Ya. Baik. Ketika kasroh terutama. Baik ya, ini yang panjang. Kita butuh nafas panjang ini. Silakan Pak Ahmad, Pak Bahri. Pak Ahmad dulu sebelum Pak Bahri sesuai urutan. Mas Ahmad masih monitor kah? Masih. Silakan digabungkan semuanya ya. Dari ta'awuz wal basmalah sampai ayat ini. Ya, seperti Kang Dani tadi ya. Jadi ada 4 kaidah. Kita sudah contohkan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Ada mim sukun ketemu ro. Alif lam ra. Ulang kembali. Tidak boleh alif lam ra, nggak boleh. Alif lam ra. Ra. Coba diulang kembali. Tadi sinyalnya hilang. Coba. Alif lam ra. Lanjut. Tilka ayatul kitabil mubin. Masyaallah. Antum di Solonya di mana, Mas Ahmad? Di Banyuanyar, Tat. Masih Kota Madya Solo? Ya, kok di dekat rumahnya Pak Jokowi lah. Kita kan itu. Ring 1 ya. Ring 1. Dekat rumahnya Pak Jokowi. Baik. Sekarang Pak Haji Bahri terakhir sebelum kita masuk ke surah Al-Anfal. Nggak tahu nih Pak Haji Suardi Aus, Pak Darmansyah, apakah masih monitor? Nanti Pak Suardi Aus ya, yang Al-Anfal ketahuan. Silakan Pak Bahri, Aslul Jami, Waslul Jami, disambungkan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Masya Allah, cukup Pak Haji ya. Nah sekarang semuanya dapat giliran untuk membaca surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah dengan 3 kaidah ya. Ya, dibuka surah Al-Anfal, akhir surah Al-Anfal. Halaman 186. Sekarang Pak Haji Suardi Aus. Pak Darmansyah udah monitor? Pak Darmansyah masih mengantar anak sekolah barangkali. Nah, sekarang Pak Haji Suardi Aus, coba dibuka mic-nya. Halaman
halaman 188. 186. 186. Ya, 186 paling bawah. Innallaha. Innallah. Nah, itu namanya akhir daripada surah Al-Anfal, ya. Innallah. Itu aja, Ustaz. Ya betul. Kaidah yang pertama, ya, jadi masing-masing langsung 3 ya, langsung 3 kaidah. Nah, ya Pak Berarmansyah baru bergabung, alhamdulillah. Dan sekarang kaidah yang pertama Pak Haji, coba diberhentikan saja Pak, diberhentikan, kemudian dilanjutkan dengan surah Taubah sampai bara'atum minallahi wa rasulih, sampai di situ saja ya. Silakan Pak Haji. Innallaha bikulli syai'in alim. Lanjut, baca. Bara'atum minallahi wa rasulihi illal ladzina Nggak boleh ulang. Pak Haji sampai biar cepat. Wa rasulih, sampai di situ saja dulu. Nah, diulang kembali Pak Haji. 3 kaidah membaca akhir surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Ini saya hanya contohkan ke Pak Haji ya. Yang lainnya harus bisa memahami sendiri-sendiri ya. Pertama kaidahnya diberhentikan di akhir surah. Coba Pak Haji, diberhentikan di akhir surah. Coba. Innallaha bikulli syai'in alim. Nah, baca awal surah At-Taubah. Bara'atum minallahi wa rasulih. Wa rasulih ya. Cara yang kedua, kaidah yang kedua diiklapkan. Coba diiklapkan. Disambungkan akhir surah Al-Anfal disambungkan dengan awal surah At-Taubah dengan cara iklab. Silakan. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atum minallah. Nah, diulang dari bara'atum. Sebenarnya antara Allah dan Rasulnya itu jangan dipisah Pak Haji. Karena nafas ya Pak. Coba ditarik nafas sekali lagi Pak Haji. Cari caranya kalau ayatnya panjang, nada kita jangan seperti ini lagi. Jadi agak cepat, namanya hadar. Biasanya tartil, ini agak dicepetin. Coba bacanya. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga, kaidah yang ketiga, berhenti sejenak tanpa nafas untuk melanjutkan bacaan. Ya, sabtah namanya. Coba. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Nah, ada tamu. Iya. Diulang kembali. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Iya, mulutnya nggak terbuka ya. Minallah. Boleh minallah. Minallah. Fathah A. Fathah. Ya, sekarang pada mansah. Cukup ya Pak Haji ya? Iya. Waktu juga. Terima kasih, syukran. Afwan. Sekarang pada mansah berkreasi. Nah, kaidahnya. Kaidah yang pertama bagaimana coba diterangkan sebelum dipraktekkan.
berhenti di akhir ayat lalu dilanjut langsung. Nah, coba dipraktekkan. Nah, coba dipraktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Wa rasulih. U-nya itu 2 harokat ya. Sekarang kaidah yang kedua bagaimana? Disambung Ustaz, dilafaz. Nah, coba. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ada kesalahan. Jadi kalau disambung, linya itu, alinya itu nggak boleh lagi 4 harokat. Itu menjadi mat tabi'i. Beda nanti di kaidah 1 sama kaidah 3. Ulang kembali. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atum minallahi wa rasulih. Kurang. Iklapnya kurang. Coba pelan. Tarik nafas. Alimum. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, terus kaidah yang ketiga gimana? Disakta ya Ustaz. Nah, coba dipraktekkan. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, kenapa jadi iklab? Ini katanya sakta. Oh iya, dimatikan. Nah, coba. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Huruf mim itu di mana makhrajnya? Ya Ustaz, Huruf mim itu makhrajnya di mana? di bibir. Nah, syafatain ya, alim. Ketika di mim, ya mingkem dulu, berhenti sejenak, baru lanjut ke ba. Coba dong kembali. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, ini memang repot karena harus balik sana lagi. Padahal kalau dihafal gampang, cuman bara'atum minallahi wa rasulih. Ini PR ya, hasil PR ya. Nanti ya, di japri ke saya pakai ini, pakai voice note ya. 3 kaidah menyambungkan surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah ya. Sekalian menghafal bara'atum minallahi wa rasulih. Karena konsentrasinya masih bolak-balik sini. Itu masalahnya ya. Lanjut, Pak Haji Darwin. Mana kaidahnya gimana? Dipresentasikan dulu. Kaidah yang pertama gimana? Kaidah pertama itu berhenti, berhenti. Nah, terus yang kedua disambung sekaligus. Yang ketiga berhenti sejenak, kemudian lanjut lagi. Kalau disambung itu apa yang terjadi? Mim ketemu ba berarti iklab tadi. Oh, iklab. Nah, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainnya U-nya itu matobi. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum
bara'atum minallahi wa rasulih. Baro'ah mad wajib muttasil. Baro Coba. bara'atum minallahi wa rasulih. Kaidah kedua. Innallaha bikulli syai'in alimun biya. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, ketiga. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, cukup. Pak Haji Sahro ini. Kemudian Pak Wakidi, Pak Ari. Belum dibuka mic-nya, Pak Haji? Belum dibuka mic-nya. Sudah. Diterangkan dulu, Pak Haji. Pak Haji. Gimana? Diterangkan dulu. Kaidahnya bagaimana, Pak Haji? Ada berapa kaidah? Ya, yang pertama berhenti di Ada akhir 3 ayat. kaidah, ya gitu. Biar nanti Pak Haji menyampaikan ke murid-muridnya di SMP Muhammadiyah. Ada 3 kaidah ketika menyambungkan akhir surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. 1. Gitu. Silakan. Ada 3 kaidah menyambungkan akhir surah Al-Anfal ke awal surah At-Taubah. Yang pertama berhenti pada akhir surah Al-Anfal, kemudian dilanjut ke awal surat At-Taubah. Yang kedua disambungkan dari akhir surat Al-Anfal ke surat At-Taubah. Yang ketiga berhenti sejenak tanpa bernafas. Namanya? Saktah. Bagus. Monggo dipraktekkan. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atum minallahi wa rasulih. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Yang ketiga diulang yang ketiga. Habis ini ternyata Jamal dulu ya, karena di sana sudah sangat siang. Lanjut, diulang yang ketiga, yang cara saktah Pak Saro ini. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, tetap semangat ya. Masyaallah. Silakan Jamal. Sebelum praktek, sampaikan dulu teorinya. Sampai dulu. Baik, yang pertama ini cara bacanya Judulnya. diberhentikan. Jadi kalau presentasi itu sampaikan judulnya. Apa nih judulnya, temanya? Cara menyambungkan surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Akhir surah Al-Anfal. Akhir surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Untuk cara yang pertama berhenti. Ada 3 kaidah. Begitu. Siap. Ada 3 kaidah. Untuk kaidah yang pertama, akhir surat Al-Anfal diberhentikan, kemudian dilanjutkan dengan awal surat At-Taubah. Untuk kaidah yang kedua,
akhir surat Al-Anfal disambung dengan awal surat At-Taubah, dan untuk kaidah yang ketiga, akhir surat Al-Anfal berhenti dengan cara saktah, kemudian berhenti sejenak dengan cara atau saktah, dilanjutkan dengan surat At-Taubah ayat yang pertama. Ya, karena disambungkan yang kaidah yang kedua karena diwasolkan akhir surah Al-Anfal ini harokatnya dhammah tain kemudian bertemu dengan huruf ba, makanya dibaca iqlab seperti itu ya. Silakan dipraktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Innallaha bikulli syai'in alimum. Bara'atum minallahi wa rasulih. Kaidah yang ketiga, innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Kalau begitu kelihatan tarik nafas loh itu. Kelihatan tarik nafasnya. Ya, diulang lagi. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, cukup ya, Masya Allah. Udah jam berapa di Papua? Jam 9, Tat. Jam 9 ya. Baik, nggak apa-apa duluan. Kalau besok mau lanjutkan setoran hafalannya, itu besok hari Ahad ya. Baik, syukran, Tat. Ya. Silakan Pak Ari. Pak Ari masih monitor, Pak Ari. Kemudian Pak Wakidi. Baik, Ustaz. Cara menyambungkan surat Al-Anfal, akhir Al-Anfal ke awal surat At-Taubah ada 3 ya. Ya. Yang pertama ya qat'ul jam'i ya, kita ketahui qat'ul jam'i itu berhenti ya tiap waqaf ya. Di sini di akhir Al-Anfal berhenti, kemudian dilanjut ke awal surat At-Taubah. Ya. Kemudian yang kedua waslul jam'i ya. Ya. Itu menyambungkan akhir Al-Anfal yang akhirnya di sini tanwin dhammah disambungkan ke awal surat At-Taubah bertemu dengan ba, itu iqlab ya. Ya. Kemudian yang ketiganya, kalau Arabnya saya belum ini ya, mungkin masih lanjut namanya masih waslul jam'i ya, tapi di akhir Al-Anfal di sakta, kemudian ya dengan cara berhenti sejenak, kemudian dilanjut ke surat At-Taubah. Masya Allah. Tafadhol Pak Ari. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Wa rasulih. Rohnya tebal ya. Cara kedua. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atum minallahi wa rasulih. Bagus. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih.
Ya, minallahi wa rasulih, istiqomah dengan lafzul jalalah jalalah ya. Masyaallah. Di mana rumah orang tuanya Pak Ari? Di Bandung. Ya, di Buah Batu, Ustaz. Oh, di Buah Batu. Iya. Baik, sudah. Kemudian Pak Wakidi, Pak Bahri, Pak Dani, sama Pak Irawan Bagus. Silakan Pak Wakidi dulu. Oke, terima kasih. Cara menyambungkan ataupun membaca ayat terakhir di surat Al-Anfal dengan ayat pertama pada surat At-Taubah. Ya, Ada 3 cara. ya, Yang pertama dibaca dengan berhenti di akhir ayat surat Al-Anfal, kemudian membaca surat awal surat At-Taubah. ya. Yang kedua dibacakan dengan dilanjutkan, yaitu dengan cara ikut. Yang ketiga, kemudian dengan cara membaca dengan saktah, yaitu berhenti sejenak di akhir ayat terakhir surat Al-Anfal, Ya. kemudian dilanjutkan baca surat awal surat At-Taubah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. Ya, bagus. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. Diulang kembali, Ali 2 harokat saja. Berubah ya. Kalau tadi karena berhenti menjadi mad arid disukun. Diulang kembali. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Bagus. Cara yang ketiga. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Bagus Pak Guru. Cuman pengucapan huruf kafnya agak dimajukan sedikit dari pangkal tenggorokan. Masih terkesan qaf ya. Kaf ya. Jangan bikulli, tapi bikulli. Ada hamasnya. Terima kasih Pak Wakili. Tinggal 2 lagi ya, 3 lagi. Sekarang Pak Haji Bahri. Kemudian Mas Ahmad dan Pak Haji Rawang. Silakan Pak Haji Bahri. 3 cara membaca akhir surat Al-Anfal dan awal surat At-Taubah. Cara yang pertama diwakafkan akhir surat Al-Anfal, kemudian dilanjut ke surat At-Taubah. Ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya, syai'in alim, yaitu izhar ya. Coba dicoba Pak Haji sekali lagi. Innallaha bikulli Innallaha, lamnya dibaca panjang, jangan lupa. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Bagus. Cara yang kedua diiklapkan, Ustaz. Nah, itu dia. Asalkan. Ya. Innallaha bikulli. Innallaha, lamnya dibaca panjang. Innallaha, lamnya dibaca panjang. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atun minallahi wa rasulih.
Bagus. Cara yang ketiga berhenti sejenak tanpa Ya. nafas atau saktah gitu. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Masya Allah ya. Syukran Pak Haji Bahri. Ya, dipertahankan ilmu yang sedikit ini ya. Walaupun Baik, Ustaz. kelihatannya sederhana, pada saatnya ada manfaatnya nanti itu, apalagi sebentar lagi Ramadan ya. Teman-teman, kalau mau menyambungkan ke surah At-Taubah ini, begini loh caranya. Wah, itu ilmu yang sangat bermanfaat nanti buat keluarga, buat sejawat teman dekat gitu ya. Sekarang Mas Ahmad. Ada Mas Ahmad? Iya, siap. Nah, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 cara untuk menyambungkan antara ayat terakhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Yaitu yang pertama adalah dengan mewakafkan di akhir surat Al-Anfal, lalu memulainya tanpa menyebutkan Bismillah di surat At-Taubah. Nah, bagus. Ada. Yang perlu diperhatikan adalah pada akhir surat Al-Anfalnya itu mat arid li sukun dibaca 4, 2, 4 atau 6, tapi biasanya 4 saja nih. Ya. Contohnya adalah Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Ya, bagus. Cara yang kedua adalah dengan mewasolkan, yaitu menyambung akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Yang perlu diperhatikan adalah pada akhir surat Al-Anfal adalah tanwin bertemu dengan awal At-Taubah, yaitu rubah, maka dibaca iklab. Ya, Contohnya bagus. adalah Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Ya, minallah ya, fathah ya. Cara yang ketiga? Cara yang ketiga adalah dengan memfasol, dengan mensaktah akhir surat Al-Anfal dan menyambungkan lagi dengan surat At-Taubah. Itu yang akhirnya itu 4 harokat atau 2 harokat saja, Tad? Nah, iya, istiqomah. Kalau cara yang pertama tadi kan 4, berarti 4. 4 ya. Ya, mat arid itu boleh 2, boleh 4, boleh. Nah, yang penting istiqomahnya. Tadi antum dengan 4 berarti 4. Ya. Contohnya adalah Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Ya. Masya Allah. Ya, nanti dihafal lagi ya. Dihafal sehingga pas menyampaikan ke temannya sudah bisa. Terakhir karena Kang Dani ada uzur. Nah, Pak Haji Irawan bagus. Silakan. Langsung contohnya saja. Kalau presentasinya udah biasa barangkali. Baik. Contohnya saja. Kaidah yang pertama. Iya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Bagus. Kaidah yang kedua. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atum minallahi wa rasulih. Kaidah yang ketiga. Innallaha bikulli syai'in Bikulli, li-nya alim. pendek, masih terkesan panjang tadi. Ulang kembali. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, semuanya sudah praktek membacanya. Pak Haji Ahmad Suhar,
Kemana ini? Oh, tidak ada kabar, Ustaz. Oh iya, yang mudah-mudahan sehat ya, tidak ada Insya Allah. masalah ya. Ya, nah, besok insya Allah ketemu ya. Ya ya. Kenapa? Besok insya Allah ketemu kan ada acara keluarga besok. Di Semarang. Oh enggak, ya kayak gini online begini. Oh begitu. Iya. Saya pikir ini ada ketemuan langsung di Semarang. Ya ya ya. Oh jadi ngaji bareng lah ya, Iya, keluarga besar ada ini ya keluarga ya. besar ya. Ya, karena memang besok ketemu, sampaikan salam dari kita ya. Baik insya Allah Ustaz. Kenapa nggak hadir gitu? Iya. Nggak berkasih kabar. Biasanya Iya. beliau berkasih kabar di grup WA kita. Baik Ustaz. Ya, teman-teman semua, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau disampaikan juga boleh. Ada usul juga boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, bertanya sedikit Ustaz. Belum salam ya. Gimana Pak Haji? Hehehe, udah di rumah Ustaz. Oh, udah di rumah ya? Iya. Cuma kita menanya sedikit Ustaz tentang surat apa ini, kenapa tidak pakai basmalah gitu? Nah, jadi lafaz Bahasanya basmalah apa itu Ustaz? mengandung rahman dan rahimnya Allah. Nah, Sementara di surah At-Taubah ini semuanya yang mulai dari akhir ayat surat dari ayat pertama sampai dengan akhir surah Al-Anfal ini tentang bagaimana orang-orang yang munafik ya. Jadi Allah tidak suka dengan orang-orang munafik, orang-orang yang zalim. Seperti itu Pak Haji. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya, itu alasan utamanya. Nah, yang kedua alasannya kita mengikuti riwayat bacaan dari ulama-ulama qura. Memang seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adab membaca surah At-Taubah tidak boleh dimulai dengan basmalah, baik di awal, di tengah, ataupun di mana saja tidak boleh. Tapi kalau ta'awuz masih boleh ya. Seperti itu Pak Haji. terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya Pak Haji? Semuanya ada usul Pak Suardi Aus, teman-temannya nih diajak otot selagi. Iya. Cuma karena apa itu kan di surat An-Naml kan ada pula Bismillah 1 kan. Oh ya, di surah An-Naml ya, Nabi Sulaiman ya. Ya, kemarin ikut mencoblos Pak Haji. Ikut Pak Haji, tapi ya kita sangka menang, rupanya belum tentu menang gitu. Bersabar sampai nanti ada real count ya. Ada quick count, ada real count. Makanya ada anekdot Pak Haji, kalau kita makan ke rumah makan Padang, perhitungannya selalu quick count. Belum selesai kita nih, udah keluar notanya. Apalagi kalau misalnya di rumah makan sate apa itu di Payakumbuh itu, cara menghitungnya malah lebih cepat daripada waktu 1 detik. Misalnya kita datang nih, dah alah selesai makan, langsung dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 5.000. Nah, itu ada itu. Sate daguang-daguangnya. Iya, sate daguang-daguang itu ada cara menghitung seperti itu. Ini kan quick count sekarang. Kita nunggu yang real count-nya, perhitungan yang real ya. Bahkan kalau di warung Padang itu kan tambah cin. Tapi ya kita lihat kecurangan itu betul-betul curang. Oh iya. Ada suara yang 1 TPS itu 700. Iya memang Pak Haji ya, ada sekitar 2000 sekian TPS ya. Iya. Ya Allah alam lah ya. Jadi memang prinsipnya seperti yang disampaikan oleh di banyak status, sebenarnya pemenang ini sudah tertulis namanya di Lauhul Mahfuz. Yang penting bagi kita adalah kita ini berada di posisi yang mana. Itu aja. Kita berdiri di tempat yang mana. Sebagaimana dulu ada burung pipit yang datang ingin membantu Nabi Ibrahim.
Burung pipit itu dengan paruhnya yang hanya kecil begini datang membantu Nabi Ibrahim agar api cepat padam. Ketika ditanya, wahai burung pipit, ya bukan kita yang nanya ya, malaikat yang nanya, kenapa engkau berusaha memadamkan api padahal engkau tidak mungkin bisa memadamkan api sebesar ini? Apa kata burung pipit? Saya ingin membuktikan bahwa saya di posisinya Nabi Ibrahim. Jadi usaha begitu juga udah cukup itu. Jadi nanti di yaumil akhir kalau ditanya, dulu kamu pilih siapa? Oh, saya pilih ini ya. Itu udah jelas itu kan. Itu aja sih Pak Haji ya. Karena syarat-syarat memilih pemimpin itu sudah sangat jelas ya. Ada siddiq, amanah, watonah, tamlik, seperti itu. Watonah itu harus orang yang pintar, seperti itu. Ya, masih ada satu lagi yang raise hand dari Pak Haji Bahri. Silakan Pak Haji. Mohon izin Ustadz, ini menarik nih kalau udah cerita pemilu nih. Boleh. Maaf Ustadz, kemarin itu kita lihat di salah satu acara itu ada seorang ustadz menyampaikan surat, sebetulnya disebut oleh beliau itu surat An-Nisa. Tapi ketika saya cari itu sebenarnya bukan An-Nisa Ustadz, surat Al-An'am ayat 44. Ya. Itu ayat Al-An'am ayat 44. Kalau dibaca artinya Ustadz, kemudian beliau mengatakan ini apa yang dideklar oleh salah satu paslon itu sudah merupakan mendahului takdir Allah. Kemudian beliau mengatakan kita tunggu nanti apa yang akan diazabkan oleh Allah karena mendahului takdir Allah dari ini. Nah, boleh nggak Ustadz kita memasukkan ayat itu untuk mengingatkan kawan-kawan kita tetap istiqomah tadi bahwa satu saat nanti Allah akan segera menampakkan kita semua terhadap mereka-mereka yang telah mendahului takdir Allah itu Ustaz, mendeklar kemenangannya itu. Kalau itu ranahnya memang bagian dari saywar saja. Jadi dalam strategi taktik dan perang itu memang salah satunya deklarasi ya, mendeklar kemenangan itu memang bagian dari strategi saja dan itu sah-sah saja ya. Kecuali yang bersifatnya ketauhidan. Ya, ketauhidan maksudnya bahwa qada dan qadar itu misalnya tentang hal yang sifatnya surga dan neraka. Lalu dibicarakan bahwa surga itu tidak ada, itu hanya khayalan, mendahului takdir itu namanya itu. Tapi kalau ini lebih ke arah strategi ya, tergantung niatnya juga sih. Jadi memang kalau kita bicara politik ini yang memang agak komprehensif juga ya, itu sudah disusun, sudah direncanakan jauh-jauh hari, bukan saja seperti itu. Makanya kan sudah beredar juga bagaimana, ya silakan Pak Wakili, bagaimana jejak digitalnya Prabowo dulu tahun 2019 mengatakan jangan percaya dengan QC. QC itu hanya pesanan, tergantung siapa yang pesan. Tetapi nyatanya sekarang beliau sendiri yang percaya gitu ya kan. Itu sudah by design itu, by design jauh-jauh lama. Bagaimana mereka nanti ketika sebelum pemilu, pada saat pemilu, dan pasca pemilu. Pasca pemilu salah satu tekniknya adalah pesan QC, quick count. Setelah pesan QC dengan cara memenangkan langsung declare. Itu memang cara yang efektif untuk membunuh, mematikan ya psikologi daripada pihak musuh. Ya ini memang bisa boleh-boleh saja. Dan itu dilakukan dulu oleh kaum Quraisy. Bagaimana dulu kaum Quraisy menghantam pasukan pemilu dengan cara seperti itu. Kalau alam ya, ini dalam dunia real itu memang boleh-boleh saja. Yang penting ada seperti itu ya kita jangan lemah ya kan, harus ada counternya ya kan, udah di counter tuh sama film Dirty
Vote Vote, itu ya. anti vote ya. Udah di counter sebenarnya. Itu juga kalau misalnya ini kan 3 hari sebelum pencoblosan malah rame di masa tenang seperti itu. Jadi menurut saya itu hal-hal yang wajib, kecuali takbir yang bersifat ketauhidan, ya itu memang tidak boleh. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, Izin gimana Ustaz, Pak Gira? Nah, Syukur Ustaz. izin sedikit aja gitu. Jadi memang kalau kita bicara seperti itu, kita mesti ingat bahwa kita mesti bersabar, gitu ya. Kalau tidak salah itu mohon koreksinya. Sabar itu tingkatannya adalah wajib, gitu ya. Ya kan, wajib. Beda dengan ridho, gitu ya. Ya, ridho itu dianjurkan atau mungkin ya seperti bukan wajib. Nah, kalau kita tahu syariat wajib, ya kan? Wajib itu kalau ditinggalkan berarti kita tuh berdosa. Berarti kalau kita tidak bisa bersabar ya kita berdosa gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita hadapi aja kita mesti sabar, kita sabar lah. Ini kita kata hanya lima huruf ya kalau di bahasa Indonesia sabar gitu, 5 huruf. Tapi ya memang susah gitu. kita mesti terus. kata Tapi yang terus kita. mudah diucapkan, Iya. tapi sulit untuk dipraktekkan. Nah, itu makanya ini harus Sama kita dengan ingat-ingat. istiqomah tadi, ya. Betul. Istiqomah pasca Ramadan. Nah, itu bahasa yang setiap hari itu kita. Iya. Istiqomah pasca Ramadan, istiqomah pasca Ramadan. Pada saat Ramadan kita bisa dekat dengan masjid. Rasanya surga ini udah deket nih kalau di Ramadan ini. Tapi begitu Ramadan selesai, kok sepertinya nggak lagi ya. Itu seperti itu. Iya, Ustaz. Jadi makanya saya selalu ingat setiap kajian kita Sabtuan ini seperti ini kan Ustaz selalu menutup dengan surat Al-Asr itu, Wal-Asri. Itulah pentingnya kita untuk selalu mengingatkan gitu. Di situ kita kan salah satu kita perlu mengingatkan di surat Al-Asri itu kan artinya kita selalu bisa mengingatkan sesama. Jadi perlunya kita seperti taklim seperti ini kan kita selalu memberikan semangat dan selalu mengingatkan satu sama lain sehingga kita terus insya Allah iman kita tuh terjaga gitu. Kan iman kan bisa naik turun kan gitu ya. Betul. Yazid wayang terus. Kita iri sebenarnya dengan Pak Haji Suardi Aus, udah sepuh, masih istiqomah. Ya itu yang seperti ini. Nah, Ahmad nih yang masih muda. Jangan-jangan Ahmad ini paslonnya beda nih. Gimana Mas Ahmad ini? Gimana Dad? Di TPS-mu paslon nomor piro si unggul? Di TPS saya itu yang unggul nomor 2, Dad. Nomor 2 itu ya. Nomor 1 41, nomor 2 90, nomor 3 70. Apa? Itu Baratayuda benar itu di markasnya Banteng, tapi Banteng kalah ya. Masih bisa. Tapi kalau yang legislatif masih banyakan Banteng teman. Masih ya. Iya itu markasnya Banteng efek. Siapanya Tapi suara PSI-nya meningkat, Dad. Jokowi. PSI ya? Iya, PSI meningkat. Ya gara-gara Kaisang. Cuman kayaknya nggak lolos sih. Parliamentary threshold 4% nggak lolos mereka. Bahkan P3 saja partai belum tentu lolos ya. Ya, sejak saya lahir itu sudah ada mulai gambar tambah itu. Detik-detik terakhir kayaknya lolos sih, lolos dapat di 4%. Cuman memang yang saya sampai sekarang ini masih berpikir, merenung, itu PKS itu suaranya stagnan segitu gitu aja. Berarti memang masanya hanya masa yang halakoh likuat aja. 9. Di DKI unggul, Ustaz. Ya, di PKS itu di DKI unggul. Ya, di DKI unggul. Tetapi secara nasional perolehan suara kan hanya 9%. Padahal di 2019 juga 9%, ini juga 9%. Memang ada anomali-anomali nih. Ya, seperti itu. Kenapa misalnya Golkar malah kecipratan, Nasdem malah enggak gitu ya. Ada anomali. PDIP presidennya keok, calon presidennya keok tapi pemenang. Dan mereka bukan lagi hat-trick ini, tapi udah quad-trick. 4 pemilu berturut-turut.
4 kali 5, 20 tahun. Pertanyaan mendasar bagi kita itu, karena teman-teman yang saya sebutkan tadi, yang nomor 8, partai nomor 8 itu, kerja siang malam, direct selling kemana-mana, namanya mengadakan pasar murah di mana-mana, itu melakukan pembinaan sampai ke basis-basis, nggak pernah berhenti. Suaranya begitu-gitu aja. PDIP hanya 1 hari menjelang pencoblosan. Tapi suaranya selalu menang. Itu artinya apa? Memang masyarakat kita ini masih masyarakat apa yang mudah untuk mendapatkan, tanpa berpikir panjang udah dapat 500.000 sudah. Itu praktis banget kerja seperti itu. 5 tahun 5 tahun tak memikirkan rakyat, 5 tahun poya-poya, pas mau pemilu udah. Karena suara Pak Haji Bahri seorang dosen dengan suara si C misalnya, mohon maaf, seorang tukang beca, ya sama saja. Food ya, sama saja. Itulah yang terjadi. Nah, gimana terakhir Pak Darwin? Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Oh iya, terkait pilpres masih. Ya. Iya, memang saya baca di Twitter dari anak sih yang buka, cuman yang beredar tuh ada apa ya? Ada 3 target nih dari incumbent. Yang pertama itu apa, 02 menang, yang ketiga seperti kita ketahui, yang kedua itu PSI masuk parlementer, ketiga turunkan suara banteng. Itu sih Pak yang kalau yang saya tanya targetnya kayaknya 1 dan 3 kayaknya sudah kayak kalau yang lagi ini ya, yang quick count itu kalau kita masih itu masih, tapi yang kedua belum tahu nih ya, PSI bisa masuk parlemen atau tidak. Itu sih yang beredar di Twitter. Betul itu, logis itu memang. Ya, baiklah teman-teman semua ya, terima kasih ya. Iya. Baik, kembali ke realita, kembali kita ngaji ya. Mari kita uruskan niat kita kembali untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran ini semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Kemudian sama-sama membaca surah Al-Ansar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur semua. Izin kawan-kawan. Yang sebelah apa?